usaha dan energi. Usaha dalam kehidupan sehari-hari ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, atau dapat juga diartikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sementara di dalam fisika, usaha ini juga memiliki kesamaan dengan pengertian usaha di dalam kehidupan sehari-hari. Kesamaannya di mana? Yaitu di dalam hal melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga atau energi. Nah, untuk lebih jelasnya di dalam mendefinisikan usaha untuk fisika, nah ini bisa kita amati gambar yang ibu buat ini ya. Ini suatu benda. Benda ini berada di kedudukan A. Benda yang berada di kedudukan A ini ditarik dengan gaya. Gaya kita gunakan namanya F karena force ya. Force itu F, ditarik dengan gaya F. Kalau benda ini ditarik dengan gaya ke kanan, sudah jelas, sudah pasti ya, benda ini pasti akan berpindah ke kanan. Nah, kita anggap dia sampai di titik B. Perpindahan benda dari A ke B ini sejauh S. Perpindahan S ya. Ketika kita menarik benda ini, kita memerlukan gaya. Karena gaya itu definisinya adalah tarikan atau dorongan. Benda berada di posisi A ditarik dengan gaya F sehingga berpindah sampai di B. Ya, berpindah sampai di B, menempuh perpindahan sejauh S. Nah, ini dikatakan kita telah melakukan usaha. Usaha untuk memindahkan benda dari A ke B. Berapa besarnya usaha yang diperlukan? Nah, besarnya usaha yang diperlukan ini dilambangkan dengan W, work ya, kerja, adalah merupakan hasil kali gaya yang bekerja pada benda dengan perpindahan yang dilakukan benda. Kalau usaha tadi adalah W, gayanya adalah F, perpindahannya sejauh S. Maka dari definisi usaha di dalam fisika tadi, di mana usaha dinyatakan sebagai hasil kali gaya dengan perpindahannya, maka kita bisa menuliskan rumus untuk menentukan besarnya usaha adalah dengan W sama dengan F dikali S. Ya, W sama dengan F dikali S. Dengan keterangannya, W adalah usaha. Usaha yang dilakukan benda. Nah, satuan usaha di dalam SI ini adalah joule. Ini biasa disingkat dengan J. Joule ya, joule. Kemudian F, F-nya adalah gaya. Gaya yang bekerja pada benda. Satuan gaya di dalam SI adalah Newton. Ini biasa disingkat dengan N. Sedangkan S, S-nya adalah perpindahan.
perpindahan benda. Nah, satuan perpindahan ini di dalam meter. Kita singkat dengan M. M-nya M kecil ya. Ini untuk mendefinisikan usaha di dalam fisika, yaitu hasil kali gaya dengan perpindahannya. Dan yang perlu diingat, gaya yang dikalikan dengan perpindahan ini adalah gaya yang searah ya. Gaya yang searah dengan perpindahan. Seperti ini, gayanya ke kanan, perpindahan benda juga ke kanan. Jadi, gaya kali perpindahan. Nah, sekarang bagaimana dengan sebuah benda? Sebuah benda ini ditarik juga oleh gaya F, tapi arahnya kemari. Berarti arahnya kemana? Arahnya membentuk sudut theta dengan bidang datar. Kita buat theta. Nah, benda ditarik dengan gaya F. Gaya itu F. Nah, bendanya, kalau kita buat ini posisinya posisi A, nah, benda ini akan berpindah. Berpindahnya kemari. Ya. Akan berpindah sampai di B. Perpindahannya adalah mendatar. Ya, perpindahannya mendatar sejauh S. Berarti bukan ditarik ke sana, pindahnya ke sana, bukan ya. Ditariknya ke arah sumbu XY, tapi berpindahnya sepanjang sumbu X. Contohnya apa sih? Nah, kamu menarik mobil mainan. Mobil mainannya dikasih tali. Jadi, ini mobil mainan kasih tali ditarik ke sana. Mobil mainannya kan nggak jalan ke sana ya, tapi mobil mainannya jalannya mendatar. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, sekarang berapa besarnya usaha jika perpindahannya seperti ini dari A ke B, sementara gayanya berada pada bidang X dan Y? Kan miring ini ya. Kalau seperti ini, kita harus uraikan dahulu. Karena tadi pengertian usaha itu adalah hasil kali gaya dengan perpindahannya. Dan yang perlu diingat, gayanya adalah gaya yang searah perpindahan. Kalau ini apakah searah dengan perpindahan? Tidak ya. S-nya ke sana, S-nya mendatar. Nah, makanya kita harus menguraikan gaya ini kan vektor ya nak ya. Nah, ini ingat, anak panah itu menunjukkan tanda vektor, lambang vektor. Nah, vektor gaya F dia berada di sumbu X dan Y. Yuk kita buat ya. Nah, ini kita uraikan. Nah, kita uraikan ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y. Nah, satu vektor yang menempati bidang XY untuk menentukan besarnya vektor harus kita uraikan terhadap komponen-komponennya. Ke arah sumbu X ini menjadi Fx. Ke arah sumbu Y dia menjadi Fy. Di mana Fx, nah ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya waktu kita membahas tentang vektor. Fx-nya nanti diingat-ingat kembali ya, dibuka kembali catatannya bahwa mencari Fx-nya itu adalah F cos theta. Sedangkan Fy-nya itu F sin theta. Sekarang kita tinjau gaya yang searah dengan perpindahan. Perpindahannya kemana? Perpindahannya dari A ke B, berarti ke kanan. Gaya yang arahnya ke kanan, mana dia? Berarti gaya Fx. Maka besarnya usaha yang dilakukan benda adalah sebesar Fx dikali S. Oke? Paham ya? Jadi gaya yang searah dengan perpindahan.
Berarti searah, sama-sama ke kanan adalah Fx. Karena kalau terhadap PY bukan searah dia, PY-nya ke atas, S-nya ke kanan. Nah, yang sama-sama ke kanan. Fx kali S. Nah, sekarang kita punya Fx-nya adalah F cos theta. Maka usahanya atau W-nya adalah F cos theta dikali S. Atau boleh juga kita balikkan biar mudah. F kali S kali cos theta. Boleh. Nah, ini dia. Jadi besarnya usaha yang dilakukan benda apabila antara gaya dengan perpindahan membentuk sudut theta bisa dicari dengan W sama dengan F kali S cos theta. Oke, aku rasa cukup jelas itu ya. Nah, ini keterangannya sudah ada, F-nya, S dan W. Cuma Ibu perlu menambahkan lagi mungkin ya. Untuk keterangannya di sini sudut theta. Theta ini adalah sudut antara gaya F dengan perpindahannya. Oke, dengan perpindahan yaitu S. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba menerapkan kepada soal ya. Nah, untuk menghitung soal, Ibu akan memberikan contoh soalnya. Nah, coba diperhatikan contoh soalnya ya. Nah, diperhatikan kemudian dipahami. Oke, diberikan contoh soal. Oke, kita mengerjakan contoh soalnya dengan menggunakan penyelesaian. Untuk nomor 1, seorang anak menarik sebuah kereta mainan dengan gaya 40 Newton. Berarti apa yang diketahuinya? Adalah gayanya. Gayanya adalah F 40 Newton. Jika kereta mainan itu berpindah sejauh 5 meter, perpindahannya berarti S-nya adalah 5 meter. Hitunglah besar usaha yang dilakukan anak tersebut. Berarti ini yang diketahui. Gayanya 40 Newton, perpindahannya 5 meter. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya usaha. Berarti W. Berapa W-nya? Oke. Mari kita hitung. Ini dengan menggunakan rumus W sama dengan F dikali S. Jadi W-nya adalah 40 dikali 5. Maka berapa ini hasilnya? 4 kali 5 20, berarti 200 Joule. Ini besarnya usaha yang dilakukan anak tersebut untuk menarik kereta mainan. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini yang diketahui apa? Nah, soalnya adalah Azam mendorong sepeda roda 3 yang dinaiki Honsa menggunakan batang pendorong. Batang pendorong membentuk sudut 60 derajat terhadap arah mendatar. Sudut yang dibentuk oleh gaya dengan arah gerakan, arah perpindahan, berarti tetanya. Nah, yang diketahuinya adalah teta. Diketahui ini tetanya 60 derajat. Azam mendorong menggunakan gaya 250 Newton. Berarti F-nya 250 Newton. Dan sepeda bergerak sejauh 100 meter. Bergerak sejauh 100 meter berarti sepedanya berpindah sejauh 100 meter. Lalu hitunglah usaha yang dilakukan Azam untuk mendorong sepeda.
Ini apa yang ditanya adalah usahanya. Nah, sini ada sudut theta. Langsung aja kita pakai rumus yang kedua, ya. Nah, kita turunkan tadi kan, berarti W sama dengan F kali S cos theta. Oke, kita masukkan nilainya. F-nya 250, S-nya 100, cos theta-nya 60 derajat. Yuk kita hitung. 250 kali 100 berarti 25.000. Cos 60, masih ingat cos 60? Nah, kalau lupa nanti dibuka tabel yang pernah Ibu berikan, ya. Tabel sudut istimewa. Cos 60 ini adalah setengah. Nah, sekarang silakan dibagi. 25.000 kali setengah, artinya 25.000 dibagi 2. Berapa itu? Berapa hasilnya? 12.500. Satuannya joule. Oke, ini ya, ini contoh soalnya. Sudah Ibu bahas, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti bisa kalian terapkan untuk mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Dan soal-soal itu nantinya harus kamu kerjakan. Setelah selesai kamu fotokan, kemudian kirim ke WA pribadi Ibu, ya. Jadi dikerjakannya boleh di buku latihan, boleh di buku catatan. Yang penting kamu mengerjakannya. Setelah selesai tolong dikumpulkan melalui WA. Oke, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita kali ini.